Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Muhammad Andika dari kelas 12 IPA 2 ingin menjelaskan tentang pengertian Wi-Fi dan cara kerja Wi-Fi. Yang pertama, pengertian Wi-Fi. Wi-Fi adalah singkatan dari Wireless Fidelity, yaitu sebuah teknologi jaringan nirkabel atau tanpa kabel yang memanfaatkan gelombang radio atau frekuensi radio energi elektromagnetik pada rentang 2,3 GHz hingga 5 GHz untuk menghubungkan dua perangkat atau lebih untuk dapat saling bertukar informasi, yang memungkinkan perangkat elektronik seperti komputer seluler dan peralatan lain untuk tersambung dengan internet. Mungkin istilah Wi-Fi banyak dikenal oleh masyarakat sebagai media untuk internet saja, namun sebenarnya bisa juga difungsikan sebagai jaringan tanpa kabel, seperti di perusahaan-perusahaan besar dan di luar warnet. Jaringan nirkabel tersebut biasa diistilahkan dengan LAN atau Local Area Network, sehingga antara komputer dan di lokasi satu bisa saling berhubungan dengan komputer lain yang letaknya berbeda. 2. Cara kerja Wi-Fi. Wi-Fi bekerja dengan prinsip yang sama seperti perangkat berkabel lainnya, yaitu menggunakan frekuensi radio untuk mengirim sinyal antar perangkat. Wi-Fi adalah jaringan area lokal atau LAN yang tidak memerlukan kabel dengan koneksi kecepatan yang tinggi. Wi-Fi sering disebut juga dengan WLAN atau Wireless Local Area Network. Sinyal radio adalah kunci yang memungkinkan komunikasi dalam jaringan Wi-Fi. Jarak jangkauan sebuah router Wi-Fi atau hotspot Wi-Fi dalam bulan adalah sekitar 30 meter, namun dapat lebih luas lagi apabila di luar ruangan. Pada umumnya, kecepatan koneksi juga sangat tergantung pada kedekatan perangkat penerima dengan sumber sinyal radionya. Koneksi Wi-Fi akan meningkatkan apabila perangkat pengguna berada di dekat router atau titik hotspotnya. Sebaliknya, koneksi sinyal Wi-Fi akan semakin lambat apabila berada di wilayah yang jauh dari sumber sinyal. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela Viani. Di sini saya akan menjelaskan bab 4, yaitu tentang temuan data dan paparan penelitian. Menurut para ahli kesehatan, dampak negatif sinyal Wi-Fi sangat luar biasa apabila tubuh kita terus-menerus berada di bawah sinyal Wi-Fi. Walaupun tidak dirasakan secara langsung, Wi-Fi berdampak pada testis yang menyebabkan penurunan kesuburan pada pria, stres oksidatif, apoptosis, yaitu yang berhubungan dengan proses penting pada penyakit neurodegeneratif atau penurunan fungsi otak. Lalu kerusakan DNA seluler, yaitu proses yang menyebabkan kanker, perubahan neuropsikiatri, hingga perubahan hormonal. Paparan Wi-Fi yang berlebihan juga dikaitkan dengan terganggunya pembelajaran dan daya ingat, kurang tidur dan kelelahan akibat berkurangnya sekresi melatonin dan meningkatnya sekresi norepinefrin di malam hari. Profesor Laurie Klassen, Ketua Mobile Telecommunication and Health Research atau MTHR dari Nottingham University kepada BBC hari Senin 21 Mei 2007, bahwa radiasi elektromagnetik dari Wi-Fi sangat kecil, pemancarnya juga berkekuatan rendah. Selain itu, masih ada jarak dengan tubuh. Radiasi elektromagnetik sangat dekat dengan tubuh ketika kita memangku laptop. Untuk mendukung pernyataan ini, tim panorama BBC akhirnya mengunjungi sebuah sekolah di Norwich yang memiliki 1.000 siswa dan mencoba membandingkan tingkat radiasi dari ponsel dan penggunaan Wi-Fi di dalam kelas. Dengan mengejutkan, hasilnya menunjukkan radiasi Wi-Fi di ruang kelas 3 kali lebih besar dibanding pancaran yang dikeluarkan oleh ponsel. Ahli kesehatan psikis,
Profesor Malcolm Sperrin mengatakan sinyal Wi-Fi yang lebih besar 3 kali lipat dibanding radiasi ponsel di suatu sekolah masih belum relevan, karena belum ditemukan pengaruhnya terhadap kesehatan manusia. Cara mengatasi dampak negatif dari sinyal Wi-Fi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan jaringan kabel daripada jaringan nirkabel. Dulu sebelum penggunaan Wi-Fi merajalela, orang-orang menggunakan jaringan kabel untuk menghubungkan satu komputer ke komputer lainnya. Sekilas memang sangat tidak praktis sekali menggunakan kabel untuk menyambungkan jaringan antar perangkat keras. Namun di balik ketidakpraktisan tersebut ada keunggulan tersendiri apabila dibandingkan dengan menggunakan sinyal wireless dari Wi-Fi, yaitu seperti tidak menghasilkan radiasi yang besar dan kualitas koneksinya jauh lebih stabil. Yang terpenting adalah radiasi yang mungkin sangat kecil sekali dibandingkan dengan menggunakan perangkat nirkabel Wi-Fi. Yang kedua, memasang penghambat sinyal Wi-Fi dari luar. Jika setelah kita cek dengan perangkat elektronik kita seperti handphone, smartphone, dan komputer, kita ternyata terdapat banyak sekali koneksi Wi-Fi di sekitar kita. Maka yang harus kita lakukan adalah memblokir sinyal Wi-Fi yang ada. Sudah tidak diberi akses internet gratis, mereka malah menyebarkan radiasi yang berbahaya untuk kesehatan kita seenaknya saja. Lapisi saja tembok-tembok, pintu-pintu, dan jendela-jendela yang ada di sekitar kita dengan materi yang dapat menghambat sinyal Wi-Fi atau memantulkan sinyal Wi-Fi kembali ke tempat sumber asal pelaku penyebar Wi-Fi sembarangan tersebut. Yang ketiga, menghindari berlama-lama di tempat yang terdapat sinyal Wi-Fi. Jika kita berada di tempat umum yang terdapat sinyal Wi-Fi yang cukup intensif seperti di mal, restoran, kafe, kantin, pasar, terminal, bandara, dan lain sebagainya, maka kita sebaiknya tidak berlama-lama beraktivitas di tempat tersebut. Semakin lama berada di sana, maka semakin besar paparan radiasi Wi-Fi pada tubuh sehat kita yang sangat berharga ini. Gelombang elektromagnetik pada Wi-Fi sangat kecil, pemancara juga berkekuatan rendah. Ahli kesehatan psikis Profesor Malcolm Sperrin menyatakan, sinyal Wi-Fi yang lebih besar 3 kali lipat dibanding radiasi ponsel di suatu sekolah masih belum relevan, karena belum ditemukannya pengaruh terhadap kesehatan. Wi-Fi adalah teknologi yang menggunakan gelombang radiasi elektromagnetik rendah. Sampai saat ini masih belum ditemukannya bukti bahwa sinyal Wi-Fi tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada kesehatan. Jadi, yang dikhawatirkan Sperrin bukan pada gelombang Wi-Fi tersebut, namun pada perilaku penggunaan laptop. Panas dari laptop yang terpancar pada bagian sensitif tubuh akan berdampak pada kesehatan.